없어 자꾸 화가 나 그런 말 드셔 저는 그만해 나만의 cray 반복되는 circuit 진지함이 필요해 Can you understand? Tell me stand 사랑이 필요해 난 사랑이 필요해 난 You got the love for you You got the love for you Gua memilih membawa Delja pulang ke apartemen gua. Seharusnya gua nitip dia pulang ke rumah dengan si Depi. Ya udahlah, gua juga udah janji sama Amara kalau gua bakal jagain Delja. Lagian selama dia nyaman tinggal bersama gua juga nggak merasa terganggu. Jaga diri lo di rumah. Kayaknya dia udah pergi deh. Jujur Li, gue gak bakalan expect kalau dia bakalan bawa gue pulang ke apartnya. Ya, yang pastinya dia bakalan punya 1000 alasan kenapa bawa gue pulang ke sini. Tapi apa dia gak bosan ya tinggal sendirian di apart sebesar ini? Kayaknya dia ninggalin catatan buat gue. Pagi Delja, kalau kamu udah baca surat ini berarti aku udah berangkat kuliah. Sorry ya, gue kelupaan ngasih tahu lo kalau gue hari ini masuk kuliah. Gue harap lo gak apa-apa tinggal sendirian di rumah. Kalau lo bosan lo boleh pergi keluar. Semua kebutuhan lo udah ada di apart ini, jadi jangan sungkan. Mungkin gue pulang agak kemalaman, jadi gue suruh Kak Devi buat nemenin lo. Satu hal lagi, gue tinggalin kartu kredit gue buat lo. Gunakan dengan baik-baik, siapa tahu lo perlu. Ini juga bisa akses masuk ke apart gue. Hah, serius? What is this? Gue serius megang kartu kreditnya milik Bang Davi. Mimpi apa gue semalam, astagfirullah. Dengan kartu ini dan sejumlah uang triliun yang ada di dalamnya. Gue ngeri, cok. Udahlah, mending gue makan. Baunya enak banget. Ya ampun, ada makanan. Wah, kelihatan enak banget. Semua sayur mayur dan topping-toppingnya. Selain ganteng dan pintar, ternyata Bang Davi juga jago masak, guys. Udah fix sih, gue bakalan habisin makanan ini dan piringnya bakalan gue jilat. Makanan Bang Davi gitu. Jangan khawatir, SpongeBob. Aku kan ahli menangkap makhluk. Astaga, sepertinya besar. Kenapa gue jadi bosan ya tinggal sendirian? Mana di sini sepi banget lagi, nggak ada siapa-siapa. Tetangga pun nggak ada yang keluar. Kok bisa lah Bang Davi tinggal sendiri di sini? Apa dia nggak merasa kesepian gitu? Tapi buat apa juga dia kesepian selagi uangnya ada dan dia juga kan anak tajir. Ngapain lah gue mikirin hidup orang lain? Padahal kehidupan gue juga kagak kurus. Gue nggak tahu rumah gue di mana, bahkan gue nggak tahu orang tua gue siapa. Dan bahkan yang bikin gue paling penasaran adalah siapa orang tua gue sebenarnya. Udahlah, daripada gue pusing mikirin itu, mendingan gue jalan-jalan aja keluar. Siapa tahu kan ada tetangga yang baik. Kelihatannya dia anak Orokai.
Kelihatan banget sih dari stylenya, sombong gitu. Padahal udah kontak mata loh, gak nyapa sama sekali. Ih, ini pintunya kenapa nggak mau kebuka sih? Gua kan mau turun. Ini gimana dah? Lo penghuni baru lantai berapa? Kayaknya masih nggak tahu gunain lift gimana. Gue bukan anak baru, gue sebenarnya numpang doang sih. Maaf ya gue jadi nyusahin lo. Emang gue nggak tahu pakai lift sih. Ya kan gue cuma taunya kayak buka pintu biasa doang gitu. Oh gitu. Ya udahlah. Kita turun ke lantai bawah ya. Jadi besok-besok lo udah ngerti kan gimana cara gunain lift. Jadi kalau udah dipencet lantai nomor berapa, tinggal tunggu aja. Ternyata dia anaknya baik dan sopan ya. Padahal gue pikir dia orangnya cuek dan sombong. Iya ampun iya kak. Ya emang si dia tuh centil banget tahu deket-deket sama bos. Padahal bos kan udah punya istri. Kamu lihat gak tadi? Itu loh anak laki-laki itu. Nah dia itu anak miliarder tahu. Apanya juga punya usaha di luar negeri, yaitu di Prancis sama di Amerika. Ih gak kebayang deh hidupnya gimana. Pasti penuh dengan kemewahan. Andai aja gue jadi emaknya, hidup gue pasti sangat glamor. Oh, selamat pagi Tuan Muda. Anda ingin kemana? Itu, Papi udah pergi kerja kan? Sebenarnya gue mau pergi ke kantor Papi, tapi nggak jadilah. Gue pengen perginya ke street food. Lo mau ikut gak sama gue? Biar sekalian aja. Sebenarnya gue nggak mau kemana-mana aja sih. Cuman pengen keluar aja gitu. Gue juga takut ngerepotin lo lagi. Tadi kan gue udah ngerepotin lo, dan gue juga belum balas budi atas perbuatan lo. Ya udahlah, sebagai gantinya, lo mau gak ikut bareng gua? Anggap aja balas budi lo buat nemenin gua jalan-jalan. Teman-teman gua pada sibuk, jadi gua sendiri. Ya udahlah kalau memang lo maksa kayak gitu, gue bisa apa kan? Lagian siapa juga yang bakal nolak kan kalau ditraktir sama Tuan Muda? Ya udahlah, yuk kita berangkat sekarang. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Nona Delja tadi berangkat dengan Tuan Muda Tuan. Katanya mereka akan pergi ke street food Korea. Ya udahlah kalau begitu. Pantau aja mereka. Bentar, lo bilang dia pergi dengan Tuan Muda Rafael. Awasin aja kegiatan mereka. Kabarin gua kalau mereka udah pulang. Baik Tuan Davi. Bisa-bisanya tuh anak dekat sama Tuan Rafael. Orang tuanya aja bilang mereka susah deketin tuh anak. Nanti kalau perlu apa-apa kabarin saya aja ya Tuan. Iya, kamu gak perlu khawatir. Nanti aku bakal minta jemput sama kamu lagi. Baik Tuan Muda, saya pergi dulu. Hello. Kenapa kamu berhenti di sini? Ada yang mau kamu beli? Iya, kita berhenti bentar ya. Gua mau beli minuman. Lo mau minuman apa? Biar gua beliin. Wah, yang serius? Terima kasih banyak ya Tuan Muda. Saya pikir Anda orangnya yang sangat sombong dan kaku. Dan ternyata itu nggak benar. Anak ini, dia sama sekali kayaknya nggak tahu siapa gua. Baguslah kalau begitu. Gua jadi lebih baik. Anak itu kelihatan tidak asing bagiku. Seperti Tuan Muda Rafael kayaknya. Yang aku tahu, anak itu susah didekatin.
Tapi nggak mungkin lah kalau Tuan Muda Rafael beneran ada di sini kan? Kalau emang benar, udah aku peluk. Wush, diamlah mulutmu itu. Ngapain lah ngomongin Tuan Rafael? Nanti kalau ada pengawal dan penjaganya di sini gimana? Halah, nggak usah ngehalu lah kayak gitu. Rakyat kayak kita ini nggak bisa lah ketemu sama Tuan Rafael. Secara dia kan anak bangsawan. Udahlah, berhenti ngehalu. Kang, lemon tea 1 sama bubble sundae strawberry 1 ya. Oke, siap. Bentar ya, saya buatin dulu nih. Ternyata Tuan Muda tajir banget ya. Wah, tempat apa itu? Tuan Muda, aku mau ke sana boleh gak? Kita berdua deh. Aku kan gak tahu apa-apa. Jadi aku ajak Tuan Muda aja ya. Sekian lama gue nggak pernah berteman. Kayaknya dia cewek pertama yang gue temui dan menjadi sahabat terbaik gue. Hehe, malah bucin. Jangan bucin ya dek ya, masih bocil loh. Malah Kang yang jadi malu. Nah, oke. Ini dipakai gini kan? Oke, siap. 1, 2. Senyum Tuan Muda, senyum. Wah, fotonya lucu-lucu banget ya. Aksesorisnya juga gemesin. Baru kali pertama ini aku foto bareng Tuan Muda. Tuan Muda udah pernah berfoto sebelumnya dengan seseorang? Tidak ada urusannya denganmu. Cepatlah. Kalau menurut kamu fotonya bagus boleh disimpan. Kalau nggak mau ya udah buang aja. Lagian gue juga nggak perlu foto kayak gituan. Menyala bangku, panas banget gila. Malah kita disuruh royong. Mana cuma anak kelas 1A sama anak kelas B lagi. Anak kelas 2 sama kelas 3-nya kagak turun, Cok. Tega banget dah guru sama kita. Udahlah biarin aja. Kipas yang kenceng lagi, coy. Panas banget gua. Muka gua serasa disiram bensin terus dibakar. Loh, Wen, sejak kapan lu beli green tea? Kagak ngajak dah ke kantin. Wen, bagi dikit lah. Gua haus banget, Cok. Dikit aja. Maaf Besti, kali ini gue gak bisa berbagi sama lo. Gue haus. Menurut lu bro, kalau gue tiba-tiba nembak Amara gimana? Contohnya nih kan, gue lagi duduk nih, tiba-tiba gue berdiri nyamperin dia, terus gue bertekuk lutut, dan gue ungkapin perasaan gue. Gimana pendapat lo? Apa dia bakalan nerima gue? Ya tergantung lo nya juga bro, paham situasi juga lah. Ya gimana ya, seenggaknya lo cari tempat romantis kayak gitu, misalnya kayak di taman. Dan terus nih ya, minimal kalau menembak cewek lo tuh bawa bunga atau coklat gitu. Tapi jujur ya bro, gue trauma berat sama cewek. Lo tau kan, waktu SMP gue pernah suka sama adik kelas. Dia orangnya tipe gue banget, udah cantik, pintar, baik lagi. Tapi sayangnya gue bukan tipe dia. Dan ya, tibalah suatu saat gue ngungkapin perasaan gue. Dan lo tahu apa yang lebih ngenesinnya? Dia bener-bener nolak gua di depan orang rame, cok. Di saat itu gua bener-bener kena mental. Gua down. Gua bukan gak setuju ya lo sama Amara. Tapi lebih baik lo pikirin lagi deh. Makasih ya bro sarannya. Lo tahu kan, kalau gua tuh suka sama Amara dari SMP. Bahkan sampai sekarang aja gua gak berani ngungkapin perasaan gua sama dia. Gak sama sekali. Makanya gua sekarang pengen coba-coba. Ngomong sama siapa dia? Jangan-jangan si belalang biru juga ada di sini. Bener-bener tuh anak, gak di sekolah, gak di tempat lain, selalu aja gangguin. Cuma demi Amara. Kalau ayahnya Amara tahu, wah bisa marah dia ini. Gak bisa ini, harus gua aduin.
Maaf ya udah ngerepotin. Habisnya tadi pas aku mau berangkat sekolah, udah siang banget loh. Makanya aku buru-buru. Aku pikir daripada aku telat kan. Papa kayaknya berangkat siang deh kerja hari ini. Iya kan? Iya sayang, tadi ada keluarga mama kamu datang. Papa nggak enak mau berangkat kerja. Oh ya sayang, Papa nanti nggak bisa jemput kamu ya pulang sekolah. Mungkin kamu pulang bareng teman atau pesen taksi aja ya. Papa lagi sibuk soalnya, banyak meeting. Iya Pak, nggak apa-apa. Lagian biasanya aku juga pulang pergi sama Rian kan. Tapi ingat ya Pak, pulang kerja beli Amara bakso mercon. Enak banget tahu yang itu. Papa, jangan-jangan mereka panggil mama papa lagi berduaan. Ah, gua nggak bisa lihat lagi. Semangat kerja Papa. Dadah. Gua mau nanya, tadi yang ngobrol sama lo itu siapa? Ini bukan gara-gara gua kepo ya, tapi gua kan disuruh jagain lo sama papa lo. Ya gua takutnya lo kenapa-napa gitu. Oh, kamu denger ya tadi? Tenang aja, tadi itu Papa kok. Tadi dia nganterin makanan. Aku tadi kan kesiangan, jadi kelupaan deh bawa makanan ini. Makasih ya udah perhatian. Gua memang selalu merhatiin lo, Ra. Cuman lo nggak pernah peka aja sama gua. Gua bakalan selalu ngelindungin lo di setiap gerak-gerik dan setiap apa yang lo lakuin. Kenapa tuh anak kesambet jin monyet kah? Serasa kayak cowok posesif yang dicerita Wattpad deh. Ada-ada aja lo Rian. Rian, I'm coming. Oh Rian, kamu pasti capek ya? Ada datang lagi dah setan yang satu ini. Gue jadi kasihan sama si Rian. Ketempelan mulu. Gue yang gak ngerasa ditempelin aja risih liat mukanya. Apalagi si Rian selalu digangguin, selalu ditempelin. Ih, jadi ngeri deh Ekil. Kimi, ada perlu apa lo nyariin gua? Ya emangnya ngapain lagi kalau dia nggak nyari lo? Yang jelas dia mau caper lah sama lo. Lihat tuh, dia udah bawa apa buat lo? Buat Rian doang nih, buat kita mana? Rian, kamu pasti capek dan lapar kan? Ini aku udah beliin kamu makanan sama minuman. Jangan lupa dimakan ya. Ini aku rela-rela loh sampai gak jajan demi beliin kamu ini. Kan kamu tahu kalau uang jajan aku sekarang dibatas sama papi. Kamu makan ya. Ya udahlah kalau gitu makanannya buat lo aja. Kenapa lo beliin gua? Dan lo bela-belain diri lo sampai gak jajan hanya gara-gara buat lo caper sama gua dan beliin gua makanan. Mendingan gak usah lah. Kim, Riannya gak mau tuh makanan dari lo. Ya udahlah buat gua aja. Kebetulan gua juga lapar nih. Daripada lo kasih ke Rian, mending lo kasih ke gua. Dapat pahala lo. Kamu kenapa sih Rian? Gak mau nerima makanan dari aku? Kamu takut kalau di makanan ini ada sesuatu? Padahal waktu kecil aku juga sering kasih kamu makanan kayak gini Rian. Tapi kenapa kamu sekarang berubah sih? Aku sampai rela lo gak jajan demi beliin kamu makanan kayak gini. Dan kamu gak mau nerima makanan dari aku. Emangnya kenapa sih? Apa yang salah coba dari seseorang yang beri makanan? Emangnya gak boleh? Tikus ungu, kasih makanan tuh emang gak salah. Tapi yang salahnya itu ada di lo. Udah tahu uang jajan lo pas-pasan malah beliin orang makanan. Ya jadinya Rian sebagai cowok mikir lah. Masa dia mau ngebebani cewek? Dan lo seharusnya juga mikir lah. Lo seharusnya mikirin lo sendiri daripada mikirin orang lain. Walaupun lo care ke orang lain, belum tentu orang itu juga care sama lo kan. Zaman sekarang ya mana ada ceritanya peduli ke orang lain. Mendingan mikirin diri sendiri daripada mikirin orang lain. Puyeng aja kepala. Diri sendiri aja kagak kurus, malah ngurusin orang lain. Aduh. Gua setuju sama mereka berdua. Lebih baik lo mentingin diri lo sendiri aja, Kim, daripada mentingin orang lain. Lagi pula juga nggak ada hasilnya kan. Lo caper-caper sama Rian kayak gitu, dia juga nggak bakalan peduliin lo. Lagi pula uang saku lo sekarang terbatas kan. Gunain baik-baik uang itu. Gue cuma kasih saran ya. Guys, buruan kesini. Gua ada bawa makanan. Ntar kagak dapet loh. Apa? Rian lebih memilih makanan yang dibawa Amara dibanding sama makanan yang gua udah beli dengan uang gua. Lo emang jahat Rian. Lo berubah.
Enak banget sumpah makanannya. Untung aja lu ada bawa makanan, ah. Makasih ya. Nah, kalau perut udah keisi dan kenyang kayak gini, tenaga gue jadi kembali pulih. Tapi gue boleh nambah masih kan? Gue masih lapar soalnya. Gua minta makanan dulu dikit ya. Hei, asap juga lu memang. Ambil makanan gua lu ya. Gua gak terima. Pokoknya ini makanan gua. Kambing, bagilah woi. Ya ampun, makanan masih banyak loh, malah rebutan. Emang gak ada akhlak nih dua anak, malah mentingin diri sendiri. Gak mikir apa teman-teman yang lainnya. Oh dasar, rakus bener dah. Udah kalian gak boleh ngambil lagi ya. Sisanya itu buat kita. Enak aja, dipikirnya kalian doang yang capek. Kita juga capek tahu. Kita semua ini sama-sama capek. Jadi jangan ngerasa kalian doang. Era, bilangin dong ke mereka, jangan dihabisin. Kita nanti gak kedapetan loh. Udahlah, gak apa-apa, biarin aja. Nanti kalau habis kita makan di kantin aja. Gue yang traktir. Sebenarnya makanan itu juga masih banyak sih di rumah gue. Cuman gue bahas paruh aja. Oh alah, jangan-jangan sisa yang bekas kita bagi-bagi takjil itu ya? Ya udahlah, biarin aja mereka ngabisin. Ntar kan juga lo yang traktir ke kantin. Bro, udah lama loh kita nggak nongkrong di kafe depan itu. Di sana kan juga ada permainan PS tuh. Katanya ada PS baru loh, Hunter of Titan. Gila, keren banget, jir. Dipikir-pikir ya juga ya, kafe itu kan tongkian kita waktu SMP. Malah jadi nostalgia sama masa lalu. Ingat gak sih kita pernah bolos ke situ? Ya juga ya, kira-kira masih Pak Embut gak ya yang jaga di sana? Lo tahu kan, kalau kita main di sana itu Pak Embut suka ngasih gratisan. Ya main gratis, cemilan gratis lah gitu. Tapi emangnya kita cowok-cowok aja? Gak seru lah kalau nggak ajak cewek-cewek. Biasanya kan ada mereka juga. Lagian di sana juga bisa pesan ruangan kan? Kita pisah ruangan aja sama cewek-cewek. Biar kagak ngeganggu lah gitu. Shh, janganlah ajak cewek-cewek. Nanti gue gak bisa ngudut dari sana. Lo tau lah kan, si Jeva itu gak suka cowok yang ngerokok. Makanya gue biasanya diem-diem ngerokok. Ya takutnya ketahuan lah. Jujur nih ya, gue udah lama gak nyebat. Ya gara-gara si Jeva lah. Kalau gue sampai ketahuan, ntar dia putusin gue. Ya gue gak mau lah. Tiba-tiba aja hujan. Halo Mas Jono, lagi di mana? Bisa gak jemput saya di halte bis? Ini lagi hujan. Aduh, maaf ya Tuan, saya nggak bisa jemput. Soalnya ban mobil yang saya bawa tiba-tiba pecah tadi pas mau jemput Tuan. Maaf ya Tuan, atau enggak nanti Tuan saya pesenin taksi aja ya. Ingat Tuan, jangan pulang hujan-hujan ya. Nanti saya yang dimarahin sama papa Tuan. Ini mungkin bentar lagi bannya udah selesai diganti. Tunggu aja ya Tuan. Ya udahlah, kalau gitu saya nunggu aja ya. Paling bentar lagi hujannya udah reda. Ntar gua pulang jalan kaki aja. Soalnya kan gue juga searah sama anak ini. Cil, lu nggak apa-apa kan kita nunggu aja di sini? Hujannya deras kalau mau pulang jalan kaki. Sebenarnya nggak apa-apa sih nunggu, cuman ya bakalan kelamaan lah. Biasanya kalau hujan-hujan gini enaknya pulang jalan kaki tuh, berlarian saat hujan, melompat, bernyanyi dan menari. Kayaknya Tuan belum pernah ngerasain hal itu ya. Nah sekarang aku bakal ngajakin Tuan buat ngelakuin hal itu. Nih, lihat aku ya. 息を潜めただ泣いているうつむいてつぶやいた This is my life 何がしたい偽った自分の殻を壊して誰に何を言われようとこれが私I'm the greatest 目覚めたての心が未来を照らすために輝いてる Maaf ya Tuan Muda, seharusnya aku nggak ngajakin Tuan Muda buat main hujan. Dan sekarang Tuan Muda malah demam. Pasti nanti Tuan Muda bakalan dimarahin ya sama papanya. Tapi itu jadi pengalaman pertama Tuan kan?
Ya santai aja nggak apa-apa. Palingan diomelin dikit aja lah. Sebenarnya gua nggak pernah mandi hujan kayak gitu. Baru pertama kali tadi yang lo ajak. Makanya gua ngerasa, walaupun gua sakit kayak gini, intinya gua sempet ngerasain bahagia gitu. Syukurlah Tuan Muda senang. Kalau Tuan Muda suka, aku juga suka. Ntar kapan-kapan kita juga main lagi ya kayak gitu. Ya mungkin gak bisa setiap saat. Yang jelas Tuan Muda pasti sangat sibuk. Loh, Delja, aku pikir dia sendiri di rumah. Ternyata ada temennya. Kelihatannya mereka habis kehujanan. Kayaknya capek gitu, terus tidur. Tapi anak cowok ini penghuni lantai berapa ya? Sebelumnya aku juga belum pernah lihat dia ada di sini. Gue ada ide. Ini kalau gue foto, terus gue kirim ke Bang David. Jepret sana sini dikit doang lah, terus set kirim deh. Oke, selesai. Sudah berapa lama aku tidur di sini? Sepertinya karena demam sementara tadi, aku jadi kecapean. Begitu pula dengan anak ini. Dia tidur di samping gua dari tadi. Seperti ada bunyi seseorang. Hei, siapa di sana? Dari mana kau masuk? Siapa kau? Si kecil ganteng udah bangun. Tenang aja, aku bukan orang jahat kok. Aku adalah adik dari pemilik apartemen ini. Dan gadis kecil yang di sebelahmu itu adalah adikku juga. Maaf ya, sore ini kakak cuma bisa masakin ramen aja. Tadinya kakak mau mampir ke Indomaret, tapi nggak bisa. Soalnya lagi hujan kan, dan kakak lihat cuma di kulkas Bang Davi cuma ada ramen aja. Ya udahlah kakak panasin ini aja. Kapan-kapan nanti kakak masakin masakan yang enak ya. Iya kak, gak apa-apa, kapan-kapan aja lah masaknya. Lagian makan ramen sekarang di cuaca yang dingin ini juga enak kok. Oh iya, BTW nama kamu siapa? Kamu temennya Delja kan? Sebelumnya aku nggak pernah lihat kamu ada di apart ini. Apa kamu penghuni baru di sini? Oh iya, biar kita enak saling interaksi. Perkenalkan, nama aku Devi. Iya, perkenalkan nama saya Rafael. Saya baru pindah 2 bulan ke apart ini, makanya saya nggak pernah kelihatan. Salam kenal ya. What the hell? Kamu Rafael Hammerfield? Maaf ya, Tuan, kalau saya lancang menyebut nama Anda. Demi apa Tuan bangsawan ada di rumah ini? Semisalnya Tuan gak suka makanannya, nanti saya ganti kok. Itu saya. Sebaiknya Kak Devi nggak perlu bersikap formal seperti itu. Saya jadi nggak enak. Sebaiknya Kak Devi bersikap seperti tadi saja, yang belum mengenal saya. Karena jujur saya nggak suka di dekat orang yang mengenal saya. Karena mereka selalu bersikap formal. Dan jujur cara mereka berbicara juga mengganggu. Namanya Tuan Muda Rafael. Aku rasa dia orang bangsawan. Aku jadi kepikiran, gimana aku minta bantu dia aja buat cari siapa orang tua kandung aku. Delja, bolehlah ceritain seharian ini kalian ngapain aja. Tentunya cerita kalian pasti sangat menarik deh. Oh, tentu aja menyenangkan. Jadi akan kuceritakan. Pertama, kami bertemu di lift untuk pertama kalinya. Terus, Tuan Muda bantuin aku gimana cara gunain lift. Lalu, kami pergi ke street food, beli minum, dan paling serunya tadi, kami foto booth. Nah, di situ itu pertama kalinya aku foto bareng Tuan Muda. Tahu, selama ini aku belum pernah foto sebelumnya. Dan ya, terus hasilnya itu bagus-bagus banget. Enggak, gadis kecil ini terlalu berlebihan menceritakan hal itu. Tapi walaupun begitu, dia kelihatan senang banget. Selamat sore Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tuan kesini mencari siapa ya? Selamat sore juga Nona. Saya mencari anak saya yang bernama Rafael. Apakah dia ada di sini? Oh, Tuan Muda Rafael ya, bentar ya. Dia ada di dalam kok lagi makan, bentar saya panggilin ya.
Maaf ya, anak saya sedikit merepotkan memang. Terima kasih ya sudah menjaga Tuan Rafael. Saya penghuni baru di lantai ini. Baru 2 bulan saya pindah ke sini, makanya saya nggak terlalu kenal sama orang-orang di sekitaran sini. Ayah, sejak kapan ayah pulang? Ayah mau memotong waktu hari ini untuk pulang lebih awal. Karena kita hari ini ada makan malam. Sebelum kamu pulang, berterima kasihlah kepada Nona Devi yang sudah menjagamu. Oh iya Nona Devi, apakah anak saya berperilaku baik dengan Anda? Oh, tenang aja Tuan. Rafael ini anaknya baik kok. Tadi aja dia jagain keponakan saya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu luang, main-main aja ke sini Tuan Rafaelnya. Baiklah, kami izin pulang dulu ya. Tuan Rafael, dia pulang gitu aja tanpa nyapa aku dulu. Bahkan aku belum sempat mengucapin terima kasih kepada Tuan Rafael. Karena dia hari ini sudah mengajakku bermain. Dan foto ini adalah foto pertamaku dari semenjak aku di panti asuhan. Jadi sekarang, apakah aku masih bisa bertemu dengan Tuan Rafael? Tuan Rafael? Tuan Rafael, dia adalah sahabatku.